Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Izil Aksain, kelas 11 MIPA 1, absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai impuls saraf dan cara penghantarannya. Sebelum membahas hal tersebut, mari saya jelaskan mengenai potensial listrik yang terjadi pada saat yang berbeda. Potensial listrik ini terbagi atas 4 tahapan, yaitu tahap polarisasi adalah keadaan awal saat sel tidak menerima impuls apapun, atau dapat disebut juga keadaan istirahat, perpindahan ion antara ekstrasel dan intrasel. Pada tahap ini terdapat beda potensial listrik yang terdapat pada ekstrasel dan intrasel. Tahap hiperpolarisasi adalah terjadinya rangsangan terhadap sel. Pada tahap ini, sel mengalami peningkatan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Tahap depolarisasi, tahap ini dapat dikatakan sama dengan tahap hiperpolarisasi, karena pada tahap ini sel mengalami rangsangan. Bedanya, pada tahap ini sel mengalami penurunan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Tahap repolarisasi. Tahap ini merupakan tahap pemulihan setelah sel mengalami rangsangan. Jadi beda potensial pada tahap ini akan sama dengan tahap pertama atau tahap polarisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud mengenai penghantaran impuls saraf. Mekanisme ini akan diawali dengan sel yang menerima rangsang atau impuls dari dalam atau luar tubuh. Lalu impuls yang diterima ini akan diteruskan ke reseptor, lalu akan dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf. Sesampai di badan sel saraf, impuls akan diteruskan kepada akson. Dari sini, impuls akan terus dihantarkan kepada dendrit neuron lain. Penghantaran impuls ini memiliki sistem yang sama dengan pengiriman data yang terjadi pada komputer. Sistem saraf mengirimkan sinyal listrik yang sangat kecil secara bolak-balik dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Sinyal listrik ini dinamakan impuls rangsangan. Terdapat dua cara untuk menghantarkan impuls tersebut dari neuron sensorik, yaitu pertama, penghantaran impuls melalui membran sel atau plasma yang disebut konduksi. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis atau antar sel saraf. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu mekanisme penghantaran impuls melalui membran plasma atau membran sel dan dapat disebut juga konduksi. Membran plasma yang terdapat di dalam neuron bersifat semi-permeable. Membran plasma ini berfungsi melindungi cairan sitoplasma yang ada di dalamnya, dan hanya ion-ion tertentu yang dapat bertransfer secara aktif melewati membran plasma menuju membran plasma neuron lain. Apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron pada keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma akan bermuatan negatif, sedangkan cairan di luar akan bermuatan positif. Keadaan ini disebut polarisasi. Beda potensial ini terjadi karena adanya mekanisme transfer aktif, yakni pompa natrium akson kalium, konsentrasi ion natrium Na+ di luar membran plasma dari satu neuron lebih tinggi dibanding konsentrasi di dalamnya. Sebaliknya, konsentrasi kalium K+ di dalam lebih besar dari di luar. Akibatnya, mekanisme transfer aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian, apabila terdapat rangsangan yang kuat pada neuron, permeabilitas membran plasma akan meningkat. Peningkatan ini menyediakan ion natrium Na+ berdifusi ke dalam membran sehingga muatan sitoplasma menjadi positif. Fase ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi.
Sementara itu, ion kalium K+ akan didifusi keluar dari membran plasma. Fase ini disebut repolarisasi atau repolarisasi. Perbedaan muatan yang terjadi akan menyebabkan arus listrik. Perhatikan gambar. Mekanisme penghantar impuls saraf melalui membran plasma neuron. Kondisi ini akan terjadi terus-menerus hingga menyebabkan arus listrik. Impuls saraf akan terhantar sepanjang akson. Setelah itu, bagian-bagian yang mengalami depolarisasi akan istirahat kembali dan akan membuat bagian yang diistirahatkan tidak akan dilewati impuls selama waktu pemulihan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis antar sel saraf. Selain melalui membran plasma, impuls juga dapat dihantarkan melalui sinapsis. Sinapsis merupakan persambungan unik yang mengendalikan hubungan antar satu sel neuron dengan sel-sel lain. Sinapsis dapat ditemukan antara dua neuron, contohnya antara sel neuron sensorik dan sel neuron motorik, atau antara sel neuron motorik dengan sel otot yang dikontrolnya, dan juga pada hal lainnya. Struktur sinapsis. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membentuk tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Permukaan tombol sinapsis ini disebut membran prasinapsis yang menghantarkan impuls dari terminal menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit dan atau permukaan membran yang dituju yang disebut membran pasca sinapsis. Kedua membran ini dipisahkan oleh selaput celah yang disebut celah sinapsis. Di dalam tombol sinapsis terdapat zat kimia yang dapat menghantarkan impuls ke neuron berikutnya. Zat ini dinamakan neurotransmitter. Saat menghantarkan impuls dalam sitoplasma, neurotransmitter dibawa oleh banyak kantung dalam sitoplasma yang disebut vaskula sinapsis. Terdapat banyak jenis neurotransmitter, contohnya asetilkolin yang terdapat di seluruh sistem saraf. Yang kedua, noradrenalin yang terdapat pada sistem saraf simpatik. Dan ada juga dopamin dan serotonin yang terdapat pada otak. Asetilkolin dan noradrenalin adalah salah satu neurotransmitter utama yang ada pada mamalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja sinapsis. Bila impuls telah sampai pada tombol sinapsis, maka dengan segera neuron akan mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter akan dibawa oleh vasikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Akibat dari datangnya impuls ini menyebabkan permeabilitas membran prasinapsis sehingga menyebabkan ion kalsium ion Ca2+ meningkat dan menimbulkan polarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vasikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Dan selama proses ini, neurotransmitter dilepas ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis dari celah sinapsis. Neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Setelah itu, impuls dikirim. Membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim ini dapat berupa enzim asetilkolimeterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam tetanoat oleh vasikula sinapsis.
Hasil hidrolisis akan disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum